Hari ini kita berbicara tentang api. Api bukan sekedar unsur. Ini adalah prinsip sulfur. Kehendak, dorongan, intensitas, dan daya pembakar. Sulfur yang mentah itu bersifat volatil. Itu cepat naik dan menyala tanpa ukuran, mencari objek untuk dikonsumsi. Namun sulfur yang telah dimurnikan tidak lagi liar di sini. Ia menjadi api tetap yang biasa disebut dengan ignis fixus. Dalam magnum opus, setelah pelarutan dan pemisahan, datang pengikat kembali. Inilah coagulatio, penetapan bentuk, fiksasi energi, dan pembentukan struktur yang stabil. Ya, api tidak dipadamkan, ia difiksasi. Sulfur tidak lagi dihancurkan, ia diselaraskan dengan merkuri. Dan di sini diteguhkan oleh garam. Sulfur tanpa merkuri itu menjadi agresi. Merkuri tanpa sulfur itu menjadi ketidakstabilan. Garam tanpa keduanya menjadi kekakuan. Namun, jika ketiganya bersatu, terbentuklah keseimbangan, yaitu kehendak yang sadar, gerak yang terarah, bentuk yang stabil. Inilah api yang terkendali. Api yang mentah itu bereaksi. Api yang tetap itu mengarahkan. Api mentah membakar tanpa ukuran. Api tetap memurnikan tanpa menghancurkan wadahnya. Ini adalah transisi dari nyala tak stabil menuju panas konstan yang dimana mampu menyempurnakan logam tanpa melelehkan bejana. Ya, jadi kedewasaan di sini bukanlah ketiadaan api, melainkan fiksasi sulfur di dalam struktur garam yang diterangi kejernihan merkuri. Di titik ini energi tidak lagi meledak keluar, ia berputar dalam sumbu pusat. Jadi pusat itu stabil dan pusat itu tetap. Ya, api itu telah difiksasi, tidak lagi mencari musuh. Ia tidak lagi mencari bahan bakar eksternal. Ia menjadi sumber panas internal yang konstan. Inilah tahap setelah intensitas. Inilah stabilisasi pasca transformasi. Coagulatio yang berhasil ditandai bukan dramatisasi, melainkan dengan konsistensi. Jadi, dalam struktur batin ini adalah penyatuan prinsip maskulin dan feminin, daya dan reseptivitas, kehendak dan kebijaksanaan. Di sini api tidak lagi dominan. Ini menjadi bagian dari keseluruhan. Dan ketika api tetap telah ada, operasi selanjutnya tidak lagi destruktif. Ia menjadi konstruktif. Ia membangun, dan ini disebut dengan api dewasa. Ini bukan api yang besar, tetapi di sini yang paling stabil, bukan yang paling keras, melainkan yang paling sadar akan ukurannya. Jadi, bagaimana hari ini terlihat dalam sehari-harimu, ya? Jadi ketika sulfur difiksasi di dalam diri, saat muncul kemarahan, kamu tidak langsung lagi berbicara. Kamu bisa menahannya dalam kesadaran. Ya, kamu tuh mengamati. Apakah ini api pemurnian ataukah api ego? Karena saat muncul dorongan untuk mengontrol hasil, kamu itu mengenali sebagai sulfur. Dan kamu menyelaraskan dengan merkuri. Itu adalah kejernihan sebelum melakukan sesuatu. Jadi saat muncul kebutuhan membuktikan diri, kamu itu bertanya, apakah ini kehendak sejati atau suatu kehendak yang membutuhkan pengakuan? Itulah fiksasi api dalam diri.
Dan bagaimana dalam relasi hari ini? Nah, ketika orang lain itu emosional, kamu tidak lagi ikut naik. Kamu bisa menjaga suhu internal kamu yang konstan itu. Ya, jadi kamu berbicara dari pusat nih, bukan dari ledakan. Bagaimana ditetapkan tanpa agresi? Tegas tapi tidak merendahkan. Ya, jadi kamu tidak lagi memaksa resolusi untuk energi belum stabil. Kamu menunggu panas konstan, bukan yang liar seperti sebelumnya. Ya, itulah api yang tetap dalam relasi hari ini. Ya, jadi baiknya hari ini kamu itu membiarkan sulfur untuk bersentuhan dengan merkuri sebelum menjadi suatu tindakan. Ya, jadi jaga suhu internal stabil. Jangan ikut terbakar oleh api eksternal hari ini. Ya, dicoba ya. Jadi berbicara setelah fiksasi. Tapi ini bisa berjalan dengan sendirinya. Ketika kamu merasakan di hari ke-23 ini, ya, pastikan energi telah menetap sebelum membuat keputusan yang penting. Perkuat sal, tubuh, napas, postur, dan rutinitas. Jadi garam ini adalah bejana bagi api. Ya, gunakan api untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Jika kamu marah, gunakan untuk memperjelas batas, bukan untuk menyerang esensi. Jadi hari ini bukan tentang menekan sulfur, bukan tentang memadamkan api. Hari ini tentang menjadi bejana yang cukup kuat untuk menahan panas tanpa retak. Jadi jika api stabil, relasi tidak terbakar. Jika pusat kehendak menjadi kreatif, ya, api tidak lagi menghancurkan. Ya, iya itu memurnikan. Hari ini afirmasinya adalah aku tidak lagi bereaksi dengan tergesa. Aku memberi diriku ruang sebelum berbicara. Aku mampu merasakan emosi tanpa dikuasai olehnya. Ketika marah, aku tetap sadar. Ketika terluka, aku tetap tenang. Aku memilih merespon, bukan bereaksi. Ya, aku menjaga suaraku tetap stabil. Bahkan ketika situasi tidak lagi stabil. Nah, aku tidak perlu meninggikan nada untuk menegaskan batasku. Aku tidak perlu menguasai untuk merasa aman. Aku percaya bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan yang sadar. Dan aku hadir sepenuhnya di dalam tubuhku, di dalam napasku, di dalam pusatku. Dan hari ini menjadi pribadi yang hangat tanpa merusak. Aku stabil, aku sadar, aku matang. Ya, gunakan afirmasi itu, semoga dapat membantu di hari ke-23. Saya Namika, terima kasih.